ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itulah kita dapat berubudiyah, melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karunia itu juga kita kembali diberi kesempatan, waktu, tenaga untuk kembali ke kajian online rutin kita, mentadabburi surat-surat pendek Qisar Al-Mufassal yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ini sebagai amal ibadah yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ini melimpahkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terkirimkan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para istrinya, putra-putrinya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia meniti jalan sunnahnya dan mengikuti agamanya dengan benar sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian dan juga seluruh hadirin, seluruh pendengar dimanapun berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah majelis yang ke-6, pertemuan yang ke-6 dari kajian rutin ini. Dan pada majelis yang ke-6 ini, insya Allah kita akan masuk ke surat Al-Alaq. Namun, karena panjangnya surat Al-Alaq ini dan juga pembahasannya yang berbeda antara awal surat dengan ujungnya, maka surat Al-Alaq ini kita akan bagi menjadi 2 majelis. Pada majelis yang pertama ini, insya Allah kita akan bahas ayat yang pertama hingga ke ayat yang kelima, yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat semuanya. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Permulaan surat ini sampai ayat yang kelima, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, merupakan wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya hal itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyepikan diri di dalam gua Hira, kemudian
datang wahyu ketika itu. Tapi hal itu sudah diatur oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira tatkala beliau menyepikan diri dan saat itu umur beliau sudah 40 tahun. Itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa kita tebak, tidak mungkin bisa kita rubah. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beruzlah, ya, menyepikan diri untuk beribadah selama beberapa malam di gua yang terdapat di puncak Gunung Hira yang letaknya adalah di kota Makkah yang dikenal dengan sebutan Gua Hira. Di sini kami ingin mengingatkan bahwasannya Gua Hira ini adalah singkatan. Jadi Gua Hira adalah singkatan sehingga nama gua tersebut bukanlah Hira. Gua tersebut adalah gua yang terdapat di puncak Gunung Hira. Jadi yang namanya Hira itu adalah gunungnya, jabalnya, bukan guanya. Sebahagian orang menganggap bahwa nama gunung ini adalah Jabal Nur. Pernah dengar? Ya, sebahagian orang mengatakannya adalah Jabal Nur. Ya, gunung cahaya. Dan nama gua yang ada di puncak itu sering sekali disebut sebagai Gua Hira. Dan anggapan ini tidaklah tepat. Ini adalah pendapat yang keliru. Yang tepat dan sesuai dengan yang dikenal oleh orang Arab sejak dulu, bahwasannya gunung di mana gua itu berada namanya adalah Jabal Hira atau Gunung Hira. Ya. Sehingga gua yang ada di puncak gunung tersebut sepatutnya dipanggil sebagai gua Jabal Hira. Gua dalam bahasa Arab adalah ghar. Ghar Jabal Hira. Seharusnya seperti itu. Ya. Namun untuk lebih mempermudah maka disingkatlah oleh orang menjadi Gua Hira atau Ghar Hira. Ya, tidak masalah. Penyingkatan ini hanya saja mesti kita pahami bahwa Hira itu bukanlah nama gua tersebut. Tapi nama gunung di mana gua tersebut berada. Ya. Guanya apa namanya? Maka orang Arab biasa memanggilnya sebagai Gua Jabal Hira atau Gua Gunung Hira. Ya. Sebentar ya. Ada hujan yang jatuh dari atap nih. Sebentar. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyepikan diri di Gua Hira, disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk pertama kalinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendengar kisah lengkapnya, mari kita simak kisah yang dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Di mana dalam hadis tersebut Aisyah radhiyallahu anha bercerita, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Apa maksud mimpi yang benar dalam tidur? Maksudnya apa yang dilihat di dalam mimpi itu langsung terjadi di dalam dunia nyata. Apa yang dilihat oleh para nabi di dalam mimpi mereka, di dalam tidur mereka, itu akan terjadi di dunia nyata atau itu sudah terjadi. Ya. Sehingga di antara kaidah yang harus kita fahami tentang para rasul atau iman kita kepada para nabi dan rasul adalah bahwasannya mimpi-mimpi mereka adalah hak. Mimpi-mimpi mereka adalah nyata. Apa yang mereka lihat di dalam mimpi, maka itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara kisah yang
selalu kita dengar, terutama di khutbah Idul Adha atau di hari-hari menjelang Idul Adha, di mana para khatib, para penceramah, para ustadz atau tulisan-tulisan yang di-share di media-media sosial menyebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang bermimpi bahwa beliau menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Apa kata Ibrahim alaihi salam sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fanzur madza tara. Wahai anakku, kata Ibrahim, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, di dalam tidurku, bahwasannya aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Maka apa kiranya pendapat kamu tentang mimpiku tersebut? Dan Ismail alaihi salam menjawab apa? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya. Wahai ayahanda, kata Ismail alaihi salam, lakukan apa yang diperintahkan. Perhatikan kata Ismail alaihi salam, ya. Kata Ismail, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan. Maknanya apa? Maknanya Ismail alaihi salam pun sudah faham. Beliau sudah memahami bahwasannya ru'yal anbiya haqqun. Bahwasannya mimpinya para nabi itu adalah sesuatu yang hak. Mimpinya para nabi merupakan wahyu daripada Allah. Makanya bahasa Ismail ketika menjawab pertanyaan ayahandanya adalah silahkan lakukan apa yang diperintahkan. Dia menggunakan kalimat pasif, yang diperintahkan. Karena dia sudah tahu bahwasannya mimpi yang dilihat oleh Ibrahim alaihissalam di dalam tidurnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Maksudnya apa? Terang benderang. Ya. Apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul terang. Soalnya yang disampaikan dalam mimpi itu adalah wahyu, kebenaran. Berbeda dengan mimpi kita. Ya. Terkadang mimpi yang kita lihat di dalam tidur kita kadang samar-samar. Atau mungkin ketika mimpi kita melihatnya dengan terang, jelas. Tapi begitu bangun, saya tadi mimpi apa ya? Ya. Tadi siapa ya yang bersama saya di dalam mimpi? Ya, kalau para nabi, ya, ketika mereka bermimpi, maka mimpi tersebut jelas dan terang karena itu merupakan kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah yang terjadi kepada Rasul. Awal mulanya ya, ada mimpi-mimpi yang datang kepada beliau. Ya, setelah mimpi tersebut, ya, mulai beliau bertanya-tanya, ada apa sih? Ada apa sih? Ditambah lagi melihat keadaan kaumnya, masyarakatnya yang sudah rusak, penuh dengan kesesatan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil tak pernah menyembah berhala. Sehingga apa yang beliau lihat dari masyarakatnya menyembah berhala, menyembah patung, menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya itu sudah tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua perkara ini tadi menjadi sebab beliau menjadi suka menyepikan diri. Ya. Sebagaimana kata Aisyah, kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyepikan diri. Ya, pengen menyepikan diri, pengen jauh dari kerusakan masyarakat. Sehingga beliau berkhalwat menyendiri di gua Jabal Hira dan bertahanus. Bertahanus itu maknanya adalah beribadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum kembali kepada keluarganya. Jadi beliau
menyepi di Gua Hira itu pada waktu malam. Itulah yang namanya tahannut. Tidak hanya sekedar menyepikan diri, tidak hanya sekedar menyendiri, tapi diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengerti tentang tauhid. Bagaimana tidak, ya, bahwasannya ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Ismail alaihi salam itu juga sudah sampai pada masyarakat Nabi ketika itu, pada masyarakat Arab ketika itu, ya. Salah satu atau di antara orang yang masih tetap di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi rasul, ya. Nah, beliau bertahanus di Gua Hira pada malam harinya, kemudian di siang harinya beliau mendatangi keluarganya. Yang dimaksud dengan keluarganya di sini adalah Khadijah radhiyallahu anha dan juga anak-anak beliau. Kenapa beliau kembali kepada Khadijah di siang harinya? Untuk mempersiapkan bekal, ya, mempersiapkan bekal untuk bertahanus kembali di malam hari. Kemudian Aisyah melanjutkan, kemudian beliau menemui Khadijah radhiyallahu anha dan mempersiapkan bekal. Begitu terus. Malamnya beliau beribadah, menyepikan diri di Gua Hira, kemudian siangnya beliau pulang ke rumah untuk mempersiapkan bekal kembali. Begitu terus yang beliau lakukan, naik turun Jabal Hira itu, sampai akhirnya datanglah wahyu. Dan saat itu beliau berada di Gua Hira, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian, ya, malaikat datang kepada beliau seraya berkata, "Iqra." Bacalah. Beliau menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca, kata Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat. Ya, dipegangnya Rasul dan dipeluknya dengan kuat. Kemudian beberapa saat setelah itu dilepaskannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali, lalu mengulangi perintahnya. Iqra. Bacalah, kata malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ku jawab lagi, kata Nabi, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Nabi menjelaskan lagi bahwasannya malaikat itu memegangku dan memelukku untuk kedua kalinya dengan sangat kuat. Kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Iqra." Bacalah. Lalu ku jawab lagi, kata Rasul, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu memegang Rasul kembali dan memeluknya untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat dan melepaskannya kembali, lalu berkata, "Iqra." Jadi Jibril alaihi salam, ya, sampai 3 kali memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Dan kali ketiganya Jibril alaihi salam langsung membacakan awal surat Al-Alaq dengan lengkap sampai ayat yang kelima. Dibacakan oleh Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Hadis ini hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kisah lengkap bagaimana turunnya wahyu pertama kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam wahyu yang pertama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan beberapa maksud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua kaum muslimin. Dan di antara yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini adalah kedudukan ilmu di dalam agama Islam.
tentang pentingnya membaca dan menulis, pentingnya mengambil sarana-sarana yang akan menghantarkan kita ke ilmu dan pengetahuan. Sehingga awal surat Al-Alaq ini ayat 1 sampai yang kelima memiliki munasabah. Memiliki apa? Munasabah. Munasabah itu adalah hubungan, kaitan dengan surat sebelumnya, yaitu surat At-Tin. Dan para ulama, ya, mayoritas para ulama ya, berpendapat bahwasannya surat, ya, letaknya surat di dalam mushaf sebagaimana yang kita lihat sekarang diawali dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian setelahnya Ali Imran, seterusnya sampai An-Nas. Ya. Urutan ini adalah tauqifi, sifatnya adalah tauqifi. Apa maksud tauqifi? Yakni diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya adalah melalui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril alaihi salam. Ya, bukan ijtihadnya para ulama sebagaimana pendapat sebahagian kecil ulama. Dan inilah pendapat yang paling sahih, bahwa urutan surat di dalam mushaf yang kita lihat sekarang ini itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ketetapan pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika surat disusun seperti itu, ya, maksudnya dibedakan dengan urutan turunnya. Surah Al-Alaq tidak diletakkan sebagai surat yang pertama di dalam Al-Quran, tapi diletakkan di dalam juz amma, juz yang ke-30. Padahal wahyu yang pertama turun. Kenapa diurut seperti ini? Itu artinya pada urutan-urutan yang kita lihat di dalam mushaf sekarang ini ada hikmah dan rahasia di balik itu semua. Dan hikmah inilah yang menjadikan Al-Quran, yang menjadikan salah satu merupakan salah satu sebab Al-Quran itu mukjizat. Ya. Para ulama mencari rahasia dan hikmah tersebut sehingga muncullah salah satu ilmu yang merupakan cabang dari ilmu Al-Quran, yaitu ilmu munasabat. Ilmu tentang kaitan atau hubungan antara ayat atau antara surat. Nah, kembali kita ke pembahasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini. Di antara pembahasan tersebut apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kedudukan ilmu dengan menyebutkan dua sarana untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah membaca dan yang kedua adalah menulis. Kalau seandainya kita tanyakan apa hubungannya dengan surat At-Tin, karena surat At-Tin adalah surat sebelum Al-Alaq, sebagaimana yang sudah kita bahas di majlis yang kelima, majlis sebelumnya, bahwa di dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa pembahasan besar. Diawali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan At-Tin, bersumpah dengan Az-Zaitun, bersumpah dengan Al-Balad Al-Amin, bersumpah dengan At-Tur, bersumpah dengan At-Tur. Sebentar ya, saya hidupkan lampu dulu. Oh maaf, mati lampu. Baik. Masih bisa terdengar suara saya? Masih Ustaz, masih terdengar. Masih, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Di dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan tiga hal. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang
sesempurnanya, sesempurna mungkin, dalam bentuk yang paling sempurna, fi ahsani taqwim. Namun Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang, ya, orang-orang yang kufur akan nikmat tersebut sudah diciptakan dengan bentuk yang paling baik, bentuk yang paling sempurna, tapi masih saja kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beramal saleh, ya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam dengan perkataan apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Dari ahsani taqwim ke asfala safilin. Ya, ke tempat yang paling rendah, paling hina, paling buruk, yaitu neraka jahanam. Tapi orang yang beriman, kata Allah, dan beramal soleh, apa yang akan mereka dapatkan? Ya, bersyukur atas ciptaan yang sempurna itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman secara sempurna kepada Allah, senantiasa beramal saleh. Apa yang didapatkan oleh golongan yang kedua ini? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat itu, falahum ajrun ghairu mamnun. Bahwasanya mereka akan diberikan ganjaran yang tiada putusnya. Apa itu? Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, yakni surga. Karena di surgalah kenikmatan Allah itu bisa didapati, diperoleh tanpa habisnya, tanpa putusnya. Ya. Nah, dalam surah Al-Alaq Allah jelaskan, ya, tentang kedudukan ilmu, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasannya sesiapa yang mau mendapatkan ajrun ghairu mamnun, ya, siapa yang mau mendapatkan kenikmatan yang tiada putusnya di dalam surga nanti, maka hendaknya dia mengambil langkah yang pertama. Apa langkah tersebut? Belajar ilmu. Makanya ada apa namanya? Ada perkataan atau ada pembahasan, dan mungkin yang pernah mempelajari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa atau Tsalatsatul Usul, disebutkan bahwasannya di antara kewajiban kita yang pertama adalah apa? Al-ilmu. Yaitu berilmu, belajar. Dan berilmu atau belajar itu maksudnya apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ya. Ketika seseorang berilmu, maka dia tahu bagaimana beriman. Ya, bahkan dia tahu bahwasanya ternyata iman itu diwajibkan atasnya. Apa konsekuensi iman tersebut? Ya, kemudian setelah mengetahuinya dia laksanakan. Dengan ilmu pula amal seseorang bisa menjadi saleh. Betul atau tidak? Kalau seseorang tidak berilmu, bagaimana mungkin amal dia bisa menjadi saleh? Sedangkan amal disebut saleh, kata para ulama, ketika amal tersebut menepati apa yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tahu bahwasannya apa yang kita buat, yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan baik, ibadah-ibadah, itu sesuai dengan yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam, kalau bukan melalui ilmu, kalau bukan melalui belajar. Inilah di antara munasabah, ya, kecocokan atau hubungan yang disebutkan oleh para ulama antara surat At-Tin dan surah Al-Alaq ini. Sekarang mari kita lihat, ya, ayat per ayat untuk kita fahami maknanya, kemudian kita tadabburi dan kita ambil pelajaran darinya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu. Makna ayat pertama ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Jadi Iqra, Iqra. Lafaznya adalah perintah. Dan perintah ini adalah perintah untuk satu orang. Kepada siapa dia ditujukan? Tentunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk seluruh umatnya. Iqra, ya. Bacalah, kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk membaca apa yang diturunkan kepada beliau. yakni membaca wahyu yang pertama ini. Bagaimana sifat membaca tersebut? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Jadi sebelum membaca, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasannya di antara hal yang baik yang disunnahkan untuk kita perbuat adalah mengawali segala aktivitas kebaikan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas yang akan kita kerjakan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas yang kita buat mendapatkan keridhaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang susahnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sulitnya Allah Subhanahu wa taala angkat kesulitan tersebut atau Allah bantu kita. Ya, itulah di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita alaihi salatu wasalam untuk membaca dengan mengawalinya dengan bismillah. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, sering sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan atau menyuruh atau menganjurkan umatnya untuk mengawali aktivitas kebaikan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan setiap petang menganjur umatnya untuk mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, bismillahilladzi, dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un, yang tidak akan mudarat apapun yang disebutkan bersamanya nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi susah, tidak akan bermudarat, tidak akan berbahaya, tidak akan ditimpa kesulitan. Apa-apa yang disebutkan bersamanya nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibaca di pagi hari sebanyak 3 kali, dibaca pula di waktu petang sebanyak 3 kali. Maka akan terhindar pembacanya dari mara bahaya, dari kemudaratan sepanjang harinya. Ya. Ketika makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya gulam sammillah. Wahai nak, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada salah seorang sahabat junior, sammillah. Ucapkanlah bismillah. Dan ketika itu mereka hendak makan. Pendengar dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca wahyu yang diturunkan kepada beliau dengan mengawalinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di akhir ayat yang pertama ini Allah menyebutkan salah satu sifatnya. Apa kata Allah? Alladzi khalaq, yang menciptakan segala sesuatu.
Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Maka kepada Allah Subhanahu wa taala pula lah seluruh makhluk ciptaannya bergantung dan memohon pertolongan. Nah, ini apa namanya? Munasabah juga. Hubungan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi alaihi salatu wasalam membaca dengan menyebut nama dia, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelahnya Allah menyebutkan salah satu sifatnya alladzi khalaq. Ya, untuk mengisyaratkan kepada kita kalau seandainya kita tahu bahwasannya Allah lah yang menciptakan, maka hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Meyakini bahwasannya Allah satu-satunya yang menciptakan, itu namanya adalah tauhid rububiyah. Dan ketika seseorang sudah mengamalkan tauhid rububiyah atau punya tauhid rububiyah, maka itu mengharuskan dia untuk mengamalkan tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah itu? Bahwasannya kalau dia ingin minta pertolongannya juga kepada penciptanya, bukan kepada yang lain. Karena tauhid uluhiyah inilah manusia diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku saja. Karena tauhid uluhiyah inilah diturunnya kitab-kitab. Karena tauhid uluhiyah inilah diutusnya para rasul. Ya. Tauhid rububiyah saja tidak cukup. Karena tauhid rububiyah itu sudah ada pada aslul fitrah. Sudah ada pada fitrahnya manusia. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang musyrikin dulu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi ini, maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Mereka faham bahwa pencipta mereka satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap saja memerangi mereka? Kenapa Nabi tetap saja memerangi kaum musyrikin dulu? Seakan-akan Nabi menganggap bahwasanya tauhid rububiyah itu tidak cukup. Dan memang begitu. Tauhid rububiyah saja tidaklah cukup sampai mereka juga mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ya. Jadi di ayat yang pertama diperintahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelumnya yang menciptakan segala sesuatu. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi kita alaihi salatu wasalam ketika didatangi oleh Jibril alaihi salam di Gua Jabal Hira tadi, Jibril langsung menyuruh Nabi untuk membaca, padahal kita tahu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam adalah seorang ummi. Seorang yang buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Lalu orang yang tak bisa baca disuruh membaca Iqra, Iqra. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam juga memahami ketika itu bahwa Jibril menyuruh dia untuk membaca tulisan. Makanya jawaban Rasul apa? Ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Diulang lagi sama Jibril, baca, saya tidak bisa baca, kata Rasul. Jadi Rasul awalnya juga menyangka bahwa Jibril menyuruh dia untuk membaca tulisan. Ya. Jadi sebenarnya jawaban Rasul itu bukanlah membangkang. Bukan maksud Rasul itu saya tidak mau gitu, bukan begitu. Tapi Rasul memang menyangka Jibril menyuruh dia membaca tulisan, sesuatu yang tertulis, sehingga Rasul jawab, "Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca." Karena memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang ummi, seorang yang buta huruf. Ya, tidak bisa baca tulis. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 158,
fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya sang Nabi yang ummi. Apa maksud ummi? Buta huruf. Dalam surat yang lain, ya, yaitu saya lupa, tidak disebutkan di sini ya. Kalau tidak salah, oh ya, tidak disebutkan di sini. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi rasul itu berarti buta huruf juga. Ya. Karena Allah di sini mengatakan Allah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka. Maksudnya dari kalangan orang-orang buta huruf juga. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang ummi. Bahkan menurut pendapat yang paling kuat dan paling sahih dan paling rajih, bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca tulis sampai beliau wafat. Ya, beliau tetap seorang ummi sampai beliau wafat. Namun meskipun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam seorang ummi, tapi beliau bisa membaca apa yang dihafalnya di luar kepala. Ya, jadi ada dua jenis membaca di sini. Membaca sesuatu yang tertulis dan membaca apa yang sudah kita hafalkan. Ya, misalnya kalau ibu-ibu terbiasa mentalkinkan surat pendek untuk anak-anak supaya mereka menghafal surat-surat tersebut. Ketika mereka sudah hafal dan kita ingin mendengar hafalan mereka tersebut, kita baca apa? Kita katakan kepada mereka apa? Coba baca nak surah Al-Ikhlas. Ya. Apakah maksud perintah tersebut bahwasannya anak tersebut harus ambil mushaf kemudian melihat kepada mushaf dan membaca surah Al-Ikhlas? Tidak. Ya. Maksudnya baca surah Al-Ikhlas nak, maksudnya baca apa yang dia hafal di luar kepala. Apa yang sudah dia hafal itu. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah dan yang dimaksud oleh Jibril ketika memerintahkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk membaca. Oleh karena itu, tatkala Jibril alaihi salam datang kepada beliau membawa wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi, wahyu tersebut dibuka dengan perintah Allah kepada beliau untuk membaca. Baca. Kenapa? Supaya mental dan fikiran Nabi alaihi salatu wasallam siap siaga untuk menerima dan menghafal wahyu yang akan dibacakan dan diajarkan Jibril alaihi salam kepada beliau. Jadi seakan-akan kita baru ingin mengajarkan anak kita ini. Sini nak, sini. Ya, sudah hafal surah Al-Ikhlas, sudah hafal surah Al-Falaq, sudah hafal surah An-Nas. Sekarang ayah ajarkan surat Al-Lahab misalnya. Ya, Ummi ajarkan surah Al-Lahab. Ya, baca setelah Ummi ya. Tabbat yada abi lahab wa tab. Baca. Nah, kemudian dibaca sama dia. Ya. Jadi ketika Jibril mengatakan bacalah, Iqra, sebelum dia membaca yang lengkapnya, Iqra sampai 2 kali. Untuk apa? Untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap menerima apa yang akan disampaikan Jibril alaihi salam dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Ya. Tapi beliau ketika itu menyangka apa? Menyangka Jibril menyuruhnya untuk membaca sesuatu yang tertulis. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya tidak bisa membaca. Bukan karena beliau tidak mau mentaati perintah Jibril alaihi salam. Ya. Dan meskipun demikian, ya, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, disuruh membaca oleh Jibril dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis,
ayat pertama dari surah Al-Alaq ini juga memberikan isyarat betapa pentingnya membaca sesuatu yang tertulis. Karena membaca sesuatu yang tertulis juga termasuk salah satu sarana penting untuk mendapatkan ilmu. Ya, dengan membaca dengan kemampuan membaca yang tertulislah kita bisa mempelajari pelajaran-pelajaran wajib kita. Dengan begitulah kita bisa sekolah. Dengan begitulah kita bisa membaca buku-buku para ulama. Dengan begitulah kita bisa membaca Al-Quran dan makna-maknanya. Ya, maka meskipun Iqra yang dimaksud di sini adalah membaca apa yang dihafal, apa yang ada di luar kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau dengarkan, tapi juga ayat ini mengisyaratkan pentingnya membaca sesuatu yang tertulis. Maka dari kecil kita sudah programkan, kita sudah atur langkah-langkah dan rencana untuk mengajarkan anak baca tulis. Kemana kiranya dia akan disekolahkan? Ya, bagaimana supaya anak bisa membaca dengan cepat? Karena semakin cepat dia mampu membaca, semakin cepat pula dia akan mendapatkan ilmu. Dan ayat ini juga menginformasikan sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, pentingnya mengawali segala aktivitas kebaikan kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagai simbol bahwasanya kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Dan ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi menunjukkan bahwasannya tauhid rububiyah mustalzim, melazimkan, mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah tanpa tauhid rububiyah, tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah tidaklah cukup. Karena tauhid uluhiyah lah satu-satunya yang dapat menjaga dan melindungi darah, melindungi harta, dan memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insana min 'alaq." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini juga ada kaitannya dengan surah At-Tin. Ya, ini juga ada kaitannya dengan surat At-Tin. Apa kira-kira kaitannya? Di dalam surat At-Tin sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang penciptaan manusia. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya kami telah menciptakan insan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dan dalam surah Al-Alaq ayat yang kedua ini Allah jelaskan ternyata bentuk yang sempurna itu diawali dengan alaq, segumpal darah. Bahkan sebelum menjadi segumpal darah, dalam ayat yang lain Allah sebutkan, Allah jelaskan dia berasal daripada mani yumna. Ya, air sperma laki-laki, air mani, mohon maaf, yang ditumpahkan. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan air mani tersebut sebagai apa? Min ma'in mahid, dari air yang hina. Ya. Kenapa hina? Cukup untuk membuktikan hinanya air mani, menyebutkan air mani saja malu kita. Ya. Menyebutkan tentang air itu saja malu kita. Di depan umum. Ya. Dari air yang hina, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi segumpal darah. Pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia secara khusus. Kenapa? Kenapa Allah tidak menyebutkan khalaqa al-khalqa? Ya. Dia telah menciptakan seluruh makhluknya.
Allah menyebut insan secara khusus di sini, menjelaskan tentang penciptaan manusia secara khusus di sini, karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dan paling baik sebagaimana yang diterangkan dalam surah At-Tin sebelumnya. Dan penciptaan manusia dalam bentuk yang paling baik itu ternyata berawal dari hanya segumpal darah yang berasal dari air mani yang hina, hingga berubah menjadi manusia yang sempurna. Ayat ini, ya, hadirat dan hadirin sekalian, mengingatkan seluruh manusia betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, dari air Allah boleh ciptakan kita yang sempurna seperti ini. Ya, dari air kemudian menjadi segumpal darah, kemudian bisa menjadi makhluk yang sempurna seperti ini, bahkan paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Melalui ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seluruh manusia betapa besar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ajrun ghairu mamnun. Ya, bukan orang-orang yang dikatakan oleh Allah radadnahu asfala safilin. Wal iyadu billah. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra wa rabbukal akram." Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Baca, kata Allah. Ini kedua kalinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Yakni Allah mengulangi perintah tersebut setelah diperintahkan pada ayat pertama tadi, Allah perintahkan lagi pada ayat yang ketiga ini. Ini menunjukkan hadirin dan hadirat sekalian betapa pentingnya membaca. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan membaca di dalam agama kita. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa diulangnya perintah membaca di sini karena membaca merupakan keterampilan atau skill yang tidak akan terbentuk dengan kuat di dalam diri kita kecuali dengan melakukannya berulang kali. Allahu Akbar. Ya, cara penyimpulan yang sangat indah. Kenapa diulang? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra sampai 2 kali di dalam wahyu yang pertama ini? Ya, sebahagian mengatakan secara umum ini menunjukkan bahwasannya membaca begitu penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan kita di dunia, juga untuk kehidupan kita di akhirat. Karena ilmulah langkah pertama untuk menjadi hamba yang saleh, untuk bisa beramal saleh, untuk bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebahagian ulama pula ada yang berpendapat diulang ya untuk memberikan isyarat bahwasannya keterampilan membaca itu akan semakin kuat ya dalam diri seseorang ketika dia selalu diulang. Ya. Makanya kemampuan membaca anak SD tentunya berbeda dengan kemampuan membaca anak SMA. Kemampuan membaca anak SMA berbeda dengan orang yang sudah berada di perguruan tinggi atau para guru yang hari-hari membaca. Ya. Kemampuan membaca guru juga berbeda dengan kemampuan membaca orang-orang yang sekolahnya cuma sampai SMA, kemudian setelah itu ya, tidak pernah lagi membaca. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat yang ketiga ini menyebutkan salah satu sifatnya lagi. Apa kata Allah? Wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih nama Maha Pemurah ini? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kemurahannya di sini? Untuk mengingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tentunya kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mulia. Dia adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Dia adalah Tuhan yang Maha Dermawan kepada makhluknya. Dan di antara bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di 2 ayat setelah ini. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kita akan melihat
Bagaimana maha murahnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu patut kita syukuri. Ya, patut kita syukuri sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Hadirin dan hadirat sekalian, inilah di antara bukti kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala itu. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua salah satu kunci untuk membuka perbendaharaan ilmu pengetahuan. Apa itu? Menulis dengan kalam. Menulis dengan pena. Siapa yang ajarkan kita menulis dengan pena? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sarana ilmu pengetahuan yang satu ini di sini? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemampuan menulis di sini? Dengan menulislah manusia dapat mencatat dan menjaga ilmu pengetahuan. Dengan menulis Al-Qur'an dibukukan, ditulis dan dibukukan. Ya. Dengan menulis manusia dapat mencatat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mengenal kitab-kitab hadis, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad, dan kitab-kitab hadis yang lainnya yang sangat banyak. Ya, dengan menulis pula lah manusia dapat mencatat perkataan-perkataan para ulama. Ya, dengan itulah kita mengetahui tafsir Al-Quran. Ya, pena yang menulisnya. Kemampuan menulis seseorang yang bisa menghasilkan ini semua sehingga manfaatnya bisa kita rasakan. Nah, semua itu dapat terjaga sampai sekarang, yakni Al-Quran, ilmu pengetahuan, hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan para ulama dan lain-lainnya dapat terjaga sampai sekarang ini karena apa? Karena ditulis dan dihafalkan. Belum lagi, ya, kalau kita lihat kehidupan di dunia kita ini, dengan menulis manusia dapat saling memahami satu sama lain. Ya. Kadang ada sebahagian orang yang kalau mau ngomong, menyampaikan isi hati kepada orang lain, ya, ada ungkapan-ungkapan itu yang dia segan menyampaikannya dengan ucapan, dengan lisan. Tapi kalau dengan tulisan, dia berani. Ya. Dengan menulis pula manusia dapat mengetahui kabar. Ya. Dengan menulislah kita bisa mengetahui kabar saudara-saudara kita sekarang yang ada di Palestina, yang sedang ditindas, yang sedang berjuang melawan Israel. Ya. Dan dengan menulis pula kita tahu kondisi orang-orang terdahulu maupun sekarang. Bagaimana kita mengetahui tentang kabar para nabi dan rasul dulu? Bagaimana kita tahu kabar dan cerita-cerita Bani Israel, cerita-cerita orang-orang soleh terdahulu. Ya, bagaimana kita tahu tentang perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan menulis. Ya. Dan dengan menulis pula manusia dapat saling berbicara dan berkirim surat. Ya, diawali dengan SMS, naik tingkat kemudian ada BBM, naik tingkat lagi kemudian muncul WhatsApp, ya, dan terus bermunculan, ya, cara untuk saling berbicara dengan apa? Dengan menulis, ya, berkirim surat, ya, meskipun apa? Jarak kita terpisah jauh, ya, jarak terpisah jauh. Inilah di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu, mengajarkan kepada manusia, ya, cara menulis. Itu maksud ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia melalui perantara pena. Ya, mengajar mereka menulis. Kemudian yang kelima, ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
'allamal insana ma lam ya'lam. Ini juga mengingatkan manusia salah satu bukti kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa itu? Mengajarkan manusia apa-apa yang sebelumnya tidak dia ketahui. Ya. Dan sudah menjadi sesuatu yang kita terima semuanya, sesuatu yang sudah dapat kita fahami bersama, sesuatu yang sudah kita yakini bahwasannya tidak ada satupun manusia yang begitu lahir langsung berilmu. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, la ta'lamuna syai'a. Begitu kita keluar dari perut ibunda kita tidak tahu apa-apa, kata Allah. Tidak ada punya ilmu sama sekali. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Setelah itu baru Allah ciptakan untuk kita sarana-sarana yang dengannya kita bisa mendapatkan ilmu sehingga tahu apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Siapa yang menyebabkan itu semua? Siapa yang membuat itu semua? Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan Abul Bashar, bapaknya manusia Adam alaihi salam, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Ya, sebahagian ulama mengatakan maksud nama-nama ini adalah ilmu-ilmu. Seluruh ilmu diajarkan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya. Inilah di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu. Yang disebutkan di ayat yang ketiga tadi, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha murah, maha dermawan, maha baik hati. Dan di antara bukti tersebut Allah sebutkan dalam ayat keempat dan kelima, alladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita ke dunia ini, kita terlahir ya dari rahim ibu kita, ketika itu keadaan kita tidak berilmu, tidak tahu apa-apa. Ya, kemudian sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah tadi, Allah berikan kita pendengaran as-sama', ya. Kemudian absar, Allah berikan kita penglihatan. Kemudian Allah berikan afidah, hati. Sehingga dengan itu semua kita dapat mengetahui apa-apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Ya. Dan di antara sebab terbesar manusia memiliki ilmu dan pengetahuan adalah belajar menggunakan kalam untuk menulis. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang keempat tadi. Setelah pandai membaca dan menulis, maka akan banyak ilmu pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, kemudian setelah dia pandai membaca dan menulis, dia tulis kembali ilmu tersebut. Ya, setelah pandai membaca dan menulis, dia dapat ilmu yang banyak, dia tulis kembali ilmu tersebut untuk dibaca pula dan dipelajari oleh orang-orang setelah dia. Inilah di antara anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia sehingga menjadi makhluk yang istimewa melebihi makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Ya. Di sini kita sebutkan perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang terlahirnya manusia dalam keadaan tidak berilmu tadi. Ya, kita bacakan, wa anna min karamihi ta'ala an 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kata Ibnu Katsir, dan di antara kebaikan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkan manusia ilmu tentang apa yang belum ia ketahui. Fasyarrafahu wa karramahu bil ilm. Maka Allah memuliakan manusia dengan ilmu. Wa huwal qadrul ladzi imtaza bihi abul basyariyyati Adam 'alal malaikah. Ya, dan ilmu itulah bagian yang menjadi nenek moyang manusia itu, yaitu Adam alaihi salam, istimewa melebihi para malaikat. Ya, jadi yang membedakan ya Adam sama malaikat sebagaimana disebutkan dalam juz yang pertama surah Al-Baqarah itu apa? Ilmu. Ya. Kalau kita masih ingat
ya, ucapan-ucapan malaikat kepada Allah ketika itu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan akan menjadikan apa? Menjadikan khalifah di atas muka bumi ini adalah manusia. Apa kata para malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Apakah engkau wahai Allah akan menjadikan khalifah di atas muka bumi itu makhluk-makhluk yang senantiasa berbuat kerusakan di atas muka bumi, ya, dan menumpahkan darah, sedangkan kami adalah makhluk engkau yang senantiasa bertasbih dengan memuji engkau, bihamdi rabbika. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu dan kamu tak tahu. Ya. Saya mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Setelah itu Allah ajarkan seluruh ilmu kepada Nabi Adam alaihi salam. Setelah diajarkan, ya, Allah perlihatkan kepada para malaikat, ya, bahwasannya Adam berbeda dengan mereka. Di mana perbedaan tersebut letaknya? Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi, ya, yaitu al-ilmu. Ya. Itulah hal yang menjadikan Adam alaihi salam istimewa melebihi para malaikat. Ya, akhirnya para malaikat, ya, ridha. Ya, malaikat terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, dari 5 ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, jelaslah bagi kita semua betapa tingginya kedudukan membaca dan menulis, yang merupakan sarana penting untuk mendapatkan ilmu dan menyebarkan ilmu tersebut. Ya, seorang muslim tentunya setelah memahami wahyu yang pertama ini, hendaknya semakin bersemangat, bahkan melebihi semangatnya non-muslim dalam membaca dan menulis. Karena Islam ternyata sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan sarana-sarana penting yang mengantarkan manusia kepada ilmu pengetahuan tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, berdasarkan pendapat mayoritas ulama sekaligus pendapat terkuat, beliau sampai akhir hayat tetap ummi. Dan kebuta hurufan Nabi alaihi salatu wasallam sama sekali bukanlah kecacatan. Bahkan itulah yang menunjukkan bahwasannya Al-Quran benar-benar mukjizat, benar-benar wahyu daripada Allah dan bukan karangan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dan meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam buta huruf sampai wafatnya, namun semasa hayat beliau, semasa beliau hidup, beliau tetap menganjurkan umatnya untuk belajar membaca, belajar menulis. Ya. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asy-Syifa binti Abdullah. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Ala tu'allimina hadhihi ruqyatan namlah kama 'allamtihal kitabah?" Ya. Maukah kamu mengajarinya? Maksudnya, maukah kamu mengajari Hafsah, istrinya Nabi alaihi salatu wasallam, ruqyah an-namlah, sebagaimana kamu telah mengajarinya menulis? Ya. Jadi sebelum sabdanya ini, Hafsah radhiyallahu anha telah diajari menulis oleh siapa? Oleh Asy-Syifa binti Abdullah ini. Maka Rasul berkata, sebagaimana engkau telah mengajarinya menulis, maukah kamu mengajarinya ruqyah an-namlah itu? Dan Rasul tahu Asy-Syifa binti Abdullah ini pandai membaca bacaan ruqyah an-namlah. Ruqyah ini adalah penyembuhan suatu penyakit, dan saya rasa saudari di sini, kaum muslimat di sini sudah biasa mendengar kata ruqyah, ya. Ruqyah itu adalah penyembuhan suatu penyakit dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabdanya. Sedangkan yang dimaksud dengan an-namlah itu merupakan penyakit kulit sejenis cacar. Jadi Rasul ini tahu bahwasannya Asy-Syifa binti Abdullah pandai meruqyah.
Dan meruqyah itu adalah membaca bacaan-bacaan tertentu dari ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, sebagaimana engkau telah mengajari Hafsah sebelum ini menulis, ibaratnya mau tak kamu mengajari dia membaca, ya, Ruqyah 16 ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Rasul meskipun ummi, buta huruf, tapi beliau tentunya tidak mau umatnya buta huruf. Beliau memerintahkan umatnya untuk belajar membaca, belajar menulis. Dalam hadis yang lain, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kita untuk mencatat ilmu. Bagaimana kita bisa mencatat ilmu kalau kita tidak bisa menulis? Ya, jadi Nabi Alaihi Wasallam, ya, meskipun buta huruf, dia tidak buta dari menyuruh kita dan menganjurkan kita untuk membaca menulis. Meskipun beliau buta huruf, namun beliau tidak buta terhadap manfaat-manfaat dan faedah-faedah dari membaca dan menulis. Ya, bagaimana bisa buta dari itu semua? Sedangkan wahyu yang pertama yang turun kepada beliau itu sudah memberikan isyarat betapa tinggi dan betapa pentingnya membaca dan menulis itu. Ya. Lalu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat tetap ummi? Kalau beliau tahu pentingnya menulis dan membaca, kenapa beliau tidak mau belajar, tidak mau menguasai skill membaca dan menulis itu? Kenapa beliau sampai wafat tetap ummi, tetap buta huruf, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis? Ya, itu semua, ya, lagi-lagi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan itu untuk suatu hikmah yang besar. Apa itu? Untuk memperkuat fakta bahwa Al-Qur'anul Karim datangnya dari Allah, bukan karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 48? "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun," kata Allah. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Ya, ya atau tidak? Sedangkan Al-Quran turunnya sampai kapan? Sampai menjelang wafatnya Rasul. Maka Allah telah berkehendak sampai wafatnya Nabi tetap ummi. Supaya apa? Supaya Al-Quran menjadi mukjizat dari segi apa? Dari segi lafaznya, uslubnya, gaya bahasanya. Ya, bahwasanya gaya bahasa yang seperti ini bukanlah gaya bahasa orang yang buta huruf seperti Nabi Muhammad SAW. Sehingga diharapkan orang semakin apa? Semakin percaya, ya, bahwasannya Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad, ya. Al-Quran adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq yang merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Gua Jabal Hira. Dan sebagaimana yang tadi kita katakan, kita potong menjadi 2 majelis. Yang pertama karena surat ini terdiri dari 19 ayat, cukup panjang. Dan yang kedua adalah pembahasan, ya, pada ayat-ayat yang ke-6 dan seterusnya. Ini tidak lagi pembahasan yang sama dengan 5 ayat yang pertama. Ya, bahkan turunnya pun berbeda. Ya, tempat dan waktunya. Ayat-ayat berikutnya 6 sampai 19 itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lain tempat dan di lain waktu, bukan di Gua Hira. Bukan pada malam Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril untuk pertama kalinya itu. Ya, para ulama mengatakan bahwa ayat-ayat berikutnya berkaitan dengan Abu Jahal. Maka kita khususkan pembicaraan ini insya Allah pada majelis yang akan datang. Kita akan melihat, ya, faedah-faedah penting, ya, topik-topik besar, topik-topik utama yang akan disebutkan oleh Allah mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19 insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa
memudahkan segala urusan kita, memberikan kita kesempatan untuk senantiasa belajar, memahami Al-Quran dan mengamalkan isi-isinya. Mudah-mudahan yang disampaikan pada malam hari ini tadi dapat difahami dengan baik, bermanfaat bagi kita semua. Kita dapat mengambil hikmah untuk kehidupan kita, kita dapat mengambil pelajaran, memetiknya, untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang-orang yang beruntung nanti di akhirat, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya sehingga mendapatkan ajrun ghairu mamnun. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, dipersilahkan di kolom chat atau raise hand mungkin. Di kolom chat sudah ada pertanyaan, Ustaz, mungkin kalau sambil menunggu dari yang raise hand. Oh iya, atau... baik. Ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasanallahu Ustaz, bolehkah dijelaskan mengenai redaksi khalaqal insana min tin, ya, dan bedanya dengan khalaqal insana min alaq? Ahsanallahu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalaqal insana min tin, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa, khalaqal insana min tin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di Al-Hijr mungkin. Al-Hijr. Sebentar. Ini adalah fase yang kedua. Fase yang kedua nanti kita akan jelaskan. Saya ingin buka ayat ini. Baik, yang sudah dapat boleh ini kan, boleh sebutkan khalaqal insana min tin. Al-Mursalat. As-Sajdah ayat 7, Ustaz. As-Sajdah ayat 7, ya. Nah. Oh, ya. Baik, ala kulli hal. Belum membuka. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa tempat secara terpisah fase-fase atau marhalah-marhalah penciptaan manusia. Dan ada di antara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah fase penciptaan manusia setelah Nabi Adam alaihi salam. Ada cerita tentang fase penciptaan manusia yang pertama, yaitu Adam alaihi salam. Ya, Adam alaihi salam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh ukhtuna al-karimah tadi, khalaqal insana min tin. Dan sebenarnya lafaz lafaz atau redaksi yang menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan insan dari tin ini ada di beberapa tempat. Cuma saya tidak hafal, ada di beberapa tempat. Yang mana maksud tin di sini adalah turab. Ya, tin itu secara bahasa yang dikenal oleh orang Arab adalah at-turab al-mukhtalit bil ma'. Ya. Dia adalah turab ini tanah yang dicampur dengan air. Ya, sebahagian orang memaknainya sebagai tanah liat. Ya. Seperti kalau kita lihat, ya, halaman rumah kita habis diguyur hujan, kemudian dia menjadi becek, ini dalam bahasa juga disebut tin. Ya. Jadi turab, tanah, pasir yang dicampur dengan air itu namanya tin. Sebagaimana seseorang ketika membina rumahnya, dia akan mencampurkan dan mengaduk semen dengan air. Ya, sehingga
jadilah dia semen yang digunakan untuk apa? Untuk membangun rumah, ya, yang diletakkan nanti di atasnya batu bata, ya, untuk menguatkan bangunan tersebut. Nah, inilah maksud daripada at-tin, tanah yang dicampur dengan air. Dan ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tin, ya, kata para ulama ini menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Ya, penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tin, berbeda dengan anak cucunya. Ya, berbeda dengan Banu Adam. Berbeda dengan manusia selepas Nabi Adam alaihi salam. Ya, atau selain Nabi Adam dan Hawa. Ya, selain mereka berdua, maka manusia diciptakan melalui proses apa? Melalui proses lahiran. Ya, dan ketika proses lahiran tersebut, maka prosesnya khusus atau berbeda dengan proses penciptaan Adam alaihi salam. Adapun penciptaan manusia melalui rahim ibunya, ya, mulai daripada anaknya Nabi Adam dan Hawa hingga ke cucu-cucunya dan kita sekarang ini, maka prosesnya sebagaimana yang tadi kita sebutkan dalam materi ini. Ya, di lain tempat Allah menyebutkan awalnya adalah min maniyin yumna, dari air mani yang ditumpahkan ke rahim seorang wanita, atau dalam tempat yang lain Allah mengatakan min ma'in mahin. Ya, kemudian setelah itu dia menjadi alaqah, ya, menjadi segumpal darah. Ya, dalam ayat yang lain, di tempat yang lain selain surah Al-Alaq ini, Allah menyebutnya sebagai alaqah pakai tak marbutah. Dalam surah Al-Alaq tadi Allah menyebutkan min alaq tanpa tak marbutah, segumpal darah. Ya. Nanti dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula bahwasannya dari alaq itu dia akan menjadi segumpal daging. Ya, akan menjadi segumpal daging, dan kemudian daging itu berkembang, ya. Kemudian Allah sebutkan dia diciptakanlah bentuknya, ya. Kemudian Allah sempurnakan bentuknya. Bentuk itu pun tidak langsung seperti ini, ya. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala tampakkan tangan misalnya. Allah tampakkan hidung, Allah tampakkan telinga, kaki, sampai bentuknya betul-betul sempurna. Begitu sempurna, kemudian datanglah masa dia dilahirkan ke muka bumi ini, ke dunia ini. Ya, itu ringkasan tentang penciptaan manusia, dan saya rasa jawaban ini sudah menjawab pertanyaan tadi, karena pertanyaan adalah perbedaan antara mintin sama min alaq. Mintin itu dari tanah, dan itu penciptaan Nabi Adam alaihi salam, sedangkan min alaq itu adalah penciptaan anak cucu Adam yang melalui perut atau rahim seorang ibu. Kemudian di sini ada pertanyaan yang kedua juga, terus apakah mimpi yang benar juga bisa didapatkan oleh semua muslim? Wallahu a'lam. Ya, saya tidak tahu dalam hadis atau dalam dalil syarak hanya disebutkan bahwasannya mimpinya para nabi itu yang hak, yang benar, yang merupakan wahyu, ya. Adapun mimpi manusia biasa, ya, wallahu alam, boleh jadi bisa menjadi suatu kebenaran. Maksudnya adalah bisa jadi itu nyata, ya, bisa jadi tidak, ya. Tapi perlu diingat bahwasannya mimpi manusia, kalaupun dia sesuatu yang nyata, ya, terjadi, maka dia bukanlah wahyu, ya, dia bukan wahyu, dia bukan kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalaupun seandainya manusia biasa mimpinya bisa benar, mimpinya adalah fakta, ya, mimpinya adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi di dunia nyata, dari mana kita tahu itu? Tidak ada yang bisa mengetahui itu. Satu pun manusia tidak ada yang bisa tahu. Ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu bahwasannya mimpi para nabi dan rasul
itu adalah wahyu, kebenaran, hak, itu juga diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita tahu siapa kita. Kita bukan nabi, bagaimana kita tahu? Bagaimana kita bisa membedakan bahwasannya mimpi ini benar atau tidak? Bahkan boleh jadi nanti akan menjadi apa? Menjadikan kita selalu was-was, selalu khawatir. Apalagi kalau seandainya mimpi itu adalah mimpi-mimpi buruk. Ya. Kalau mimpi indah, anggap saja itu adalah ya bunga tidur. Ya, itu anggap saja kesenangan yang Allah berikan kepada kita untuk sesaat kita tidur. Ya. Tapi untuk menjazamkan, memastikan bahwasannya itu adalah benar, ya, dari mana kita bisa tahu? Kita tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau seandainya selepas kita mimpi tersebut, ya, kita mendapati ternyata apa yang kita mimpikan tadi ternyata benar, kita melihatnya juga di dunia nyata, yaitu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan lantas kemudian kita menyangka jangan-jangan saya nabi gitu. Ya, jangan-jangan saya rasul gitu. Ya. Artinya tidak bisa kita memastikan. Ya. Tapi apakah boleh saja benar atau tidak? Ya kita katakan ya Allah taala alam, boleh jadi benar, ya, boleh jadi hanya mimpi yang tidak akan terjadi di dunia nyata, karena di dalam dalil-dalil syar'i Al-Quran ataupun Sunnah, ya, sepengetahuan saya tidak ada yang menyatakan itu secara tegas. Maksudnya menyatakan bahwasannya manusia boleh saja bermimpi kemudian mimpi itu benar. Ya, tidak ada pernyataan-pernyataan yang seperti itu di dalam dalil-dalil atau dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Ya, namun kalau seandainya dia mimpi yang menggembirakan, mimpi yang menyenangkan, maka ya walillahil hamd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan sedikit kesenangan di dalam hati kita. Adapun kalau seandainya mimpi itu adalah mimpi buruk, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menceritakannya kepada orang lain. Ya, tidak boleh diceritakan. Ya, itu merupakan dari syaitan, datangnya dari syaitan, dan kita harus berta'awudz kepada Allah dari gangguan syaitan tersebut. Kemudian tidak usah diceritakan, tidak boleh. Ya, karena ini juga akan memasukkan was-was, ketakutan, kekhawatiran kepada orang lain juga. Ya, diceritakan bangunnya, "Mak, ya, saya tadi lihat di mimpi mak dah matilah." Ya, kemudian ya terfikir sama mak. Kemudian di sini ada pertanyaan yang ketiga atau permintaan lebih tepatnya. Mohon dijelaskan lagi hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Baik. Jadi dalam mengenal tauhid dengan ketiga jenisnya, ya, dan sebelumnya kita jelaskan bahwasannya iman kepada Allah itu mencakup ya pengamalan terhadap tiga tauhid. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu mencakup tiga jenis tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Saya jelaskan satu persatu ya, bahwasannya tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatan khusus bagi Allah. Ya, mengesahkan Allah dalam segala perbuatan khusus bagi Allah. Apa perbuatan khusus bagi Allah? Menciptakan. Ya. Adakah yang menciptakan selain Allah? Tidak ada. Berarti kita harus mengesahkan Allah dalam hal menciptakan. Maknanya kita harus meyakini tidak ada yang menciptakan selain Allah. Apalagi perbuatan khusus Allah, mengatur alam semesta, memberi rezeki, ya, menjadi raja bagi seluruh raja di atas muka bumi ini. Ya, maka tidak ada satupun yang menyekutukan Allah dalam perbuatan-perbuatan khusus Allah ini tadi. Jadi tauhid rububiyah adalah tauhidullahi bi af'alihi, mengesahkan Allah dengan atau dalam segala perbuatan khusus baginya.
Sedangkan tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah adalah tauhidullahi bi af'alil ibad. Mengesahkan Allah dalam segala perbuatan hamba-hambanya. Maksudnya perbuatan kita. Alias mengesahkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah yang kita buat. Apapun ibadah yang kita buat, kita harus esahkan Allah dalam mengerjakan ibadah tersebut. Solat kita, maka hanya untuk Allah. Puasa kita hanya untuk Allah. Belajar kita hanya untuk Allah. Doa kita hanya untuk Allah. Tawakal kita, rasa takut kita, rasa harap kita, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Caranya bagaimana? Caranya kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran ataupun yang ditetapkan oleh Rasul di dalam sunnah-sunnahnya. Artinya apa? Nama-nama yang tidak pernah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, nama-nama Allah yang tidak pernah disebutkan oleh Rasul di dalam sunnah-sunnahnya, maka tidak boleh kita tetapkan nama itu bagi Allah. Begitu juga sifat-sifat Allah. Dengan begitu kita telah mentauhidkan Allah dalam asma dan sifat-sifatnya. Ya, sekarang kembali ke pertanyaan, apa hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah? Ada kaidah dalam memahami tiga jenis tauhid ini tadi. Yang pertama sudah kita sampaikan tadi, bahwa tauhid rububiyah tauhid rububiyah saja tidak cukup. Maksudnya apa? Ketika ada tauhid rububiyah, maka tauhid rububiyah yang benar itu sebenarnya ibaratnya memanggil tauhid jenis yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena kalau ada tauhid rububiyah saja, tidak ada tauhid uluhiyah, maka tidak berguna. Ya. Tidak menyelamatkan kita dari api neraka, tidak melindungi darah kita, tidak melindungi harta kita. Sebagaimana orang-orang musyrik dulu, mereka sudah melakukan tauhid rububiyah ini. Mereka mengesahkan Allah dalam apa? Dalam perbuatan Allah. Maksudnya mereka meyakini yang menciptakan mereka Allah. Mereka meyakini yang memberi mereka rezeki satu-satunya adalah Allah. Mereka meyakini yang mengatur alam semesta satu-satunya Allah. Dan dalilnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Tapi kenapa masih diperangi oleh Rasul? Sehingga adalah perang Badar, ada perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Perang itu isinya apa sih? Isinya adalah menegakkan kalimat tauhid. Tauhid itulah tauhid uluhiyah. Supaya orang-orang musyrik itu mau bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Kalau seandainya tauhid rububiyah saja sudah cukup, niscaya tidak ada perang-perang ini. Ya. Perang-perang ini yang menjadi lawan kaum muslimin ketika itu adalah kaum musyrikin. Mereka-mereka yang sudah bertauhid dengan tauhid rububiyah, itu artinya tauhid rububiyah faqat, tauhid rububiyah saja tidak cukup. Kenapa tidak cukup sih? Karena tauhid rububiyah itu sebenarnya tidak dituntut lagi, itu sudah fitrahnya manusia. Ya, sudah fitrahnya manusia. Hatta orang-orang yang hidup sekarang ini yang dia tidak percaya adanya Tuhan, ya, sekali berada dalam keadaan genting, oh my God, kata dia. Ya. Fitrahnya juga akan ya, mengatakan bahwasannya mereka punya Tuhan. Sudah fitrahnya manusia. Allah sudah sebutkan itu juga di dalam banyak ayat. Yang namanya sudah fitrah, ya, tidak perlu lagi Allah Subhanahu wa taala suruh kita. Yang Allah suruh kita, yang Allah inginkan dari kita adalah dia atau kita menyembah penciptanya semata, menyembah pemberi rezekinya semata, menyembah pengatur alam semesta ini semata. Ya, dan itu yang belum dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi. Itu kenapa mereka tidak disebut kafir. Mereka disebut musyrik. Berbeda dari kafir sama musyrik itu beda. Makanya dalam surat Al-Bayyinah, nanti kita akan bahas ya. Dalam surah Al-Bayyinah dibedakan tak oleh Allah Subhanahu wa taala dua istilah ini? Dibedakan oleh Allah. Coba, innal ladzina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab itu dan orang-orang musyrik. Orang kafir beda sama orang musyrik. Ya. Orang musyrik ini yang tidak mau bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ya. Kalau orang-orang kafir bahkan mereka tidak mau mengakui bahwasannya mereka punya Tuhan. Itu kafir. Ya. Tidak mau ibaratnya menerima fitrahnya bahwasannya mereka meyakini bahwasannya yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Atau dah tahu bahwasannya kebenaran itu seperti itu tapi tidak mau terima, itu juga disebut kafir. Makanya dalam ayat ini Allah menyebutkan yang kafir itu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu kafir, bukan musyrik. Yang musyrik itu adalah masyarakat Arab di tempat di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam hidup. Ya. Orang-orang Mekah ketika itu. Ya. Nah, itulah dia di antara kaidah memahami tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu kita meyakini Allah pencipta satu-satunya, Allah pemberi rezeki satu-satunya. Sedangkan tauhid uluhiyah kita meyakini bahwasannya kepada Allah sajalah seluruh ibadah hamba ini diberikan, dipersembahkan. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Allah disekutukan di situ. Jadi tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah saja tidak cukup, ya, mesti ada dua jenis tauhid yang lainnya, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Ketika seseorang sudah mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, menyembahkan ibadah, mempersembahkan ibadahnya hanya untuk Allah, dengan begitulah darahnya dilindungi. Maksudnya apa? Ya, maksudnya dia menjadi seorang mukmin yang benar-benar mukmin, darahnya haram ditumpahkan. Tidak seperti orang musyrik dulu yang malah diperangi oleh Rasul. Perang itu isinya apa? Bukan pakai pistol air, ya, betul-betul dibunuh, kan, ditumpahkan darah mereka. Ya, darah mereka tak terlindungi, darah mereka halal. Begitu juga harta mereka. Sehingga selepas perang ada yang namanya ghanimah, harta rampasan. Kenapa sih Rasul merampas harta mereka? Secara zahir kita lihat merampas, kata-kata merampas ini tidak baik, tapi yang dirampas itu adalah sesuatu yang halal. Tapi kalau orang-orang yang beriman sudah bersyahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, meskipun kebanyakan yang orang-orang beriman sekarang ini hanya ucapan saja, pembuktiannya dengan amalan tidak ada, masih saja berbuat syirik, salat tapi masih saja ke pantai untuk memberikan sesajen. Ya, ini menafikan tauhid uluhiyah. Ya, menafikan tauhid uluhiyah. Ya, sehingga ya, dengan tauhid uluhiyah lah darah seseorang bisa haram terlindungi, harta seseorang bisa haram terlindungi, tidak boleh dicuri, tidak boleh dirampas. Kalau dicuri ada hadnya, ada kisasnya. Ya. Dan dengan tauhid uluhiyah pula seseorang bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan yang ringkas ini dapat dipahami, ya, hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Makanya di dalam Al-Qur'an yang diperintahkan oleh Allah selalu kalau tentang tauhid maka itu adalah tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Adapun ketika Allah menceritakan tentang tauhid rububiyah ini hanya sebagai penekanan, atau kadang Allah menciptakan memberitakan bahwasanya tauhid itu adalah fitrahnya manusia. Ya, kalau tentang tauhid uluhiyah maka itu adalah perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. An ya'budullaha wajtanibut taghut, kata Allah kepada para rasul semuanya. Ya, agar menyeru kepada manusia, sembahlah saya semata dan jauhilah kesyirikan. Allahu taala a'lam. Baik, gimana Ustaz? Ada jamaah mungkin ada pertanyaan lagi? Pertanyaan yang di sini sudah habis. Masih ada pertanyaan lagi atau ditutup? Silakan kita kembalikan kepada MC. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallah khairan katsiran Ustaz atas materinya yang telah disampaikan kepada kita semua. Kita semoga diberikan hidayah oleh Allah, hidayah taufik dan maupun hidayah irsyad, dan
dari apa yang Ustaz sampaikan. Jazakallahu khairan. Kemudian buat untuk para jamaah, jangan lupa untuk mengisi absensi, dan silsilah ini akan kita lanjutkan lagi insya Allah pada 2 pekan yang akan datang, ya Ustaz. Nanti jadinya pukul 8.45 aja Ustaz ya mungkin, karena waktu Isya sudah Ya, lebih awal. saya juga dalam rangka memperhatikan keadaan ibu-ibu atau keadaan yang biasa ikut mendengarkan. Ya, kalau seandainya terlalu lama menunggu jam 9, maka saran saya untuk kita mulai pada jam 8.45, mengingat sekarang waktu Isya sudah lebih awal dibandingkan waktu dulu kita pertama kali memulai kajian ini. Baik. Sehingga kita bisa selesai juga lebih awal. Baik. Baik, insya Allah nanti akan disampaikan lagi dalam pengumuman pada kajian akan datang. Demikian untuk kajian malam hari ini. Sama-sama kita menutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.